Kira-kira pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun ajaran ini efektifnya dialokasikan bagaimana ya? Tahun lalu, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di akhir semester 2 tidak maksimal karena waktunya sangat berdekatan dengan kegiatan wisuda peserta didik TKB. Persiapan yang dilakukan serba bersamaan dan menjadi terburu-buru. Saya masih ingat tahun lalu, dalam satu hari peserta didik di kelas saya harus melakukan latihan tarian untuk acara wisuda, sekaligus melakukan persiapan proyek peduli sesama dengan membuat hasil karya untuk dilelang. Itu belum termasuk muatan intrakurikuler yang tetap harus dipenuhi. Bukan hanya peserta didik yang menjadi merasa lelah dan terforsir, tetapi tenaga pendidik juga menjadi super sibuk dan merasa kesulitan untuk membagi fokus. Halo Ibu Bapak Guru hebat, apakah Ibu Bapak pernah punya kasus yang sama dengan saya? Di video sebelumnya kita sudah belajar mengorganisasikan muatan pembelajaran melalui pendekatan tematik terintegrasi. Sepertinya saya masih butuh pendekatan lain yang cocok dengan kasus saya tadi. Nah, sebenarnya ada satu pendekatan lain loh yang belum kita pelajari. Ya, pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah atau sistem blok. Pendekatan apakah itu? Mari kita kupas lebih dalam. Pengorganisasian muatan pembelajaran berdasarkan pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah merupakan suatu sistem pembelajaran yang mengatur atau mengelompokkan jam pelajaran menjadi lebih panjang dari biasanya, yang bertujuan agar peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran lebih maksimal. Materi yang diperoleh juga dapat dipelajari lebih mendalam. Pengaturan waktu dengan pendekatan ini mempertimbangkan jumlah alokasi waktu muatan intrakurikuler, jumlah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah peserta didik, dan banyaknya paralel kelas. Pada jenjang dasar dan menengah, sistem blok dapat digunakan untuk mengatur muatan intrakurikuler dan proyek profil. Namun di PAUD, sistem blok hanya disarankan untuk pengaturan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana contoh penerapan pendekatan ini pada muatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD ya? Mari kita lihat. Pada PAUD, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disarankan untuk dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan di tiap semester atau hanya di salah satu semester saja. Jika menggunakan pendekatan blok, alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dalam waktu tertentu tanpa dibarengi pelaksanaan muatan intrakurikuler. Nah, jika mengacu pada contoh kasus yang terjadi di sekolah saya tadi, di mana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak efektif dialokasikan pada semester 2 karena berdekatan dengan persiapan acara wisuda. Maka, dalam hal ini satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan blok untuk proyek profil semester 1. Di semester 1, dapat dilaksanakan 2 kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar di semester 2 nanti kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada muatan intrakurikuler. Berikut adalah contoh sistem blok yang dapat diterapkan pada sekolah saya. Dalam data tersebut terlihat alokasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya ada pada blok A. Sementara pada blok B tidak ada alokasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan pengaturan blok seperti ini adalah agar pelaksanaan kegiatan muatan intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi lebih efektif.
sehingga peserta didik dapat melaksanakan pembelajarannya dengan optimal. Dengan pilihan blok seperti ini, maka dampak yang akan terjadi adalah sekolah perlu mengatur ulang atau memetakan kembali tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam setahun. Tujuan pembelajaran yang sebelumnya masuk dalam lingkup semester 1 dapat ditambahkan atau dipindahkan ke semester 2. Karena memang di semester 1 kita fokus untuk pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Bapak? Apakah contoh di atas sudah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengorganisasian muatan pembelajaran dengan sistem blok? Semoga sudah dan ada gambaran ya. Yang paling penting yang perlu diingat oleh ibu bapak guru sekalian adalah sebagai pendidik, kita harus peka dalam mempertimbangkan muatan kurikulum dan kekhasan dari masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat terorganisir dengan baik dan terlaksana dengan optimal. Selamat berproses, salam bahagia Bapak dan Ibu Guru.